apa aja ya Pak? Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang terdiri dari pertanian, pertambangan, dan perkebunan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, akankah hasil sumber daya alam tersebut telah dirasakan semua masyarakat Indonesia? Mari kita simak cuplikan hari ini. Punten Pak, mau nanyain untuk nama, umur, status pekerjaannya, sama penghasilan Pak. Mungkin. Kami Abi Bilal. Alamatnya di Cikurubuk. Ya. Kerjaannya posisinya Pancilong. Kami umur mah 46 46. tahun. Untuk penghasilan sehari-hari. Penghasilan sehari-hari kadang-kadang lagi rame mah lumayan. Kita lagi sepi mah. Tapi alhamdulillah walaupun sedikit tapi cukup lah. Ada. Kan gini ya Pak, menurut Bapak itu mayoritas pekerjaan yang dilakukan masyarakat Kota Tasikmalaya itu terdiri dari apa aja ya Pak? Ya banyak kok kerjaannya. Cuman ini mah cuman ini doang sih kerjaan. Dagang gitu ya, Dagang. mayoritasnya ya Pak. Oh iya, dagang. Untuk kan kita tahu sendiri ya Pak, Indonesia tuh banyak gitu sumber daya alamnya. Nah, apa Bapak merasakan hasil dari kekayaan tersebut dan berpengaruh pada perekonomian rumah tangga Pak? Ya berhasil sih ada ini dari sini. Pengaruh ya lumayan juga ya ada berpengaruh. Berpengaruh ya Pak. Terus untuk ini, menurut Bapak apakah ada kritik kepada pemerintah gitu Pak sebagai masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan di kota ini? Ya ada lah ya kalau itu. Tapi gimana ya? Kalau menurut aku ini masih sebenarnya lah lumayan juga diambil jualan begini ya. Lumayan penghasilannya. Mungkin lebih kayak ngasih jaminan mungkin. Ya masih jaminan buat mencukupi keluarga mah. Kasih ya Pak. Menurut artikel Tempo.co tahun 2021 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara termiskin ke-101 yang jauh berbeda dengan negara Singapura yang menduduki urutan kedua negara terkaya di dunia. Indonesia memiliki pendapatan per kapita sebesar 12.222 US dollar per tahun, sedangkan negara Singapura memiliki pendapatan per kapita sebesar 97.057 US dollar per tahun. Pasalnya, melihat pada kekayaan alam di kedua negara tersebut lebih banyak dibondong oleh Indonesia. Namun nyatanya, Indonesia justru berada di peringkat 101 negara termiskin di dunia.
Dampak kemiskinan tidak hanya terjadi pada satu kota di Indonesia, namun berbagai kota merasakan, terutama di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, tercatat bahwa Tasikmalaya mengalami kenaikan persentase kemiskinan sebesar 11,15% pada tahun 2021 dan 10,34% pada tahun 2020. Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2016 menyatakan kemiskinan merupakan sebuah ketidakmampuan seseorang terhadap ekonomi yang tidak mampu untuk mencukupi kehidupan, seperti makan yang tidak termasuk pada makanan terhadap pengeluaran. Menurut kabar Priangan bahwa kemiskinan Kota Tasikmalaya disebabkan kurangnya keberpihakan anggaran lokasi untuk menuntaskan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Solusi masyarakat dalam menindaklanjuti pendapatan rumah tangga dengan melakukan perdagangan, baik perdagangan sembako, kaki lima, maupun dagangan makanan ringan. Assalamualaikum Bu, boleh perkenalkan namanya? Nama Susi Sophia, Umurnya? umur 29 tahun, status ibu rumah tangga, perkawinan, ibu rumah tangga, Pekerjaannya? ibu rumah tangga, Penghasilan? bekerja ada di rumah. Menurut Ibu, mayoritas pekerjaan yang dilakukan masyarakat di Kota Tasikmalaya sendiri itu seperti apa sih? Maksudnya aku mah ngerti. Jadi pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat tuh kayak sekitar tas itu kayak pedagang kah atau misalnya gimana kah menurut Ibu? Ya senang jualan kan gitu. Terus kita kemarin Udah. Kan Indonesia tuh memiliki banyak sumber daya alam yang sangat melimpah ya Bu. Banyak sekali sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Akankah Ibu merasakan hasil dari kekayaan tersebut dan berpengaruh pada perekonomian rumah tangga Ibu? Jadi kayak kan misalkan di Indonesia tuh banyak seueur kebun-kebun gitu ta. Tanah-tanah teh subur. Bisa berpengaruh juga karena perekonomian itu. ya berpengaruh. Berpengaruhnya bagaimana? Nya bisa di dimanfaatkan, dianggap pokolakan gitu kan. Mungkin teh hasilnya teh bisa dijual gitu. Jadi bisa dimanfaatkan lagi oleh ibunya. Yang terakhir, apakah ada kritikan kepada pemerintah dalam bentuk saran Ibu sebagai masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya? Saran kangge pemerintah. Kedah seueur bantosan atau napi kumaha Ibu? Ti pamarentahna. Asa daripadanya ayeuna teras-terasan ngaluarkeun naon teh bansosnya. Ayeuna kan aya anu kabagean aya nu henteu kan jadi kecemburuan sosial mending keneh salit gitu, teu salit mending
ditiadakeun terus harga murah gitu dan menikah gitu. Jadi lebih baik menurunkan harga. Menurunkan harga. Ya. Tapi bantuan sosialnya tetap harus ada apa enggak teh? Bantuan sosialnya. Diadakeun yang anu teu mampu pisan paling teu. Mungkin lebih ke harus merata gitu ya. Gitu. Harus lebih merata gitu ya dalam bantuan sosialnya. Ya, udah. Terima kasih Teteh Sophia. Susi. Teteh Susi Sophia kan ya Teh? Ya, terima kasih Teteh Susi Sophia atas bantuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkat kemiskinan yang tinggi memupuk adanya dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terkhususnya kota Tasikmalaya, sehingga dampak tersebut dapat merugikan negara maupun masyarakat. Banyaknya dampak kemiskinan yang terjadi seperti meningkatnya statistik kriminalitas yang dilakukan masyarakat terdampak miskin untuk memberikan penghidupan kepada keluarga dengan cara yang naif. Adapun dampak lain seperti membludaknya tingkat pengangguran yang disebabkan ketidakmerataan akses pendidikan karena adanya keterbatasan ekonomi masyarakat. Namun, pada wawancara tersebut, masyarakat masih merasakan adanya sebuah hasil dari kekayaan alam, namun yang bersifat pribadi. Dengan hasil perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut bertujuan untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga. Adapun kritik masyarakat dalam menuntaskan kemiskinan yang terjadi di kota Tasikmalaya kepada pemerintah untuk memberikan jaminan kepada masyarakat berupa bantuan sosial. Akan tetapi, bantuan sosial yang disebarluaskan tidak mampu menjaring masyarakat kepada golongan menengah maupun masyarakat golongan bawah. Akan tetapi, menurut artikel Kabar Priangan menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemkot tidak serius. Hal ini dikatakan oleh Gilman Mawardi selaku Ketua Pansus Ranperda Penanggulangan Kemiskinan DPRD Kota Tasikmalaya, bahwa bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat secara bergilir. Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah ini justru menyesuaikan pada kriteria kemiskinan seperti kemiskinan absolut, kemiskinan karena malas, kemiskinan karena tidak terciptanya lapangan kerja, dan lain sebagainya. Akan tetapi, menurut artikel Kabar Priangan menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemkot tidak serius. Hal ini dikatakan oleh Gilman Mawardi selaku Ketua Pansus Ranperda Penanggulangan Kemiskinan DPRD Kota Tasikmalaya, bahwa bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat secara bergilir. Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah ini justru menyesuaikan pada kriteria kemiskinan seperti kemiskinan absolut, kemiskinan karena malas, kemiskinan karena tidak terciptanya lapangan kerja, dan lain sebagainya. Penanggulangan kemiskinan memerlukan pengkajian yang dalam untuk memeratakan perekonomian di Tasikmalaya. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemkot Tasikmalaya untuk memberikan jaminan kepada masyarakat miskin dengan adanya pemerataan bantuan sosial, jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Dengan hal ini, maka pemerintah dapat menurunkan persentase kemiskinan di kota Tasikmalaya secara bertahap setiap tahunnya, dan mewujudkan kesejahteraan dalam lingkungan masyarakat di kota Tasikmalaya, Jawa Barat.